Wow, wow, wow. Ini kayaknya auranya ini banget ya ke sini ya. Disagree. Oke, sebelum agree dan disagree. Jadi sekali lagi thank you so much. Di sini sudah ada Cinta Laura, sebagaimana yang kita tahu, ini adalah seorang entertainer, entrepreneur juga, social activist sekaligus spokesperson of L'Oreal Paris. Boleh tepuk tangan dulu dong untuk Cinta yang selalu setia mensupport gadis-gadis. Dan berikutnya juga the one and only ada Chef Arnold. Hai Chef. Oke, kita mulai kali ya sesinya ya. Boleh. Silahkan duduk dulu. Nah, jadi kenapa di depan ini ada agree dan disagree? Karena tema kita adalah kali ini can we think the same? Di mana-mana kalau kita ada satu isu, di mana-mana kalau kita ada sebuah topik, kita ngobrol sama kita aja belum tentu kita sama-sama setuju. Belum tentu kita sama-sama sepakat dan punya opini yang sama. Nah, apalagi benar cewek ya? dan cowok kan? Itu dia. Kita That's why. sengaja tukar tempat soalnya cowok. Oh, enggak, karena cewek di kanan always right kan, kalau cowok di kiri selalu always wrong. Katanya begitu. Setuju cowok-cowok? Yang belum married gak usah angkat tangan deh gitu. Enggak. Setuju nggak? Enggak setuju. Mereka belum tahu. Belum paham, Nah, belum paham. Mungkin Ya, nanti ya. ya. Oke, jadi hari ini kita akan ada beberapa topik. Nanti Cinta sama Chef Arnold silahkan boleh mengangkat. Mungkin di sini ada papannya, di situ ada agree dan disagree. Tapi teman di sini juga boleh berpendapat. Nah, jadi nanti kita akan ada slide juga. Jadi selain Cinta, selain Chef Arnold, jadi teman-teman di sini juga boleh banget berpendapat dan bisa langsung disampaikan lewat slide-nya ya. Jadi nanti kita akan lihat apakah teman-teman di sini ternyata mungkin sama nih, sepaham, satu suara sama Cinta, atau mungkin satu suara sama Chef Arnold, nanti kita lihat ya. Now, di sini sudah ada QR code-nya, silakan teman-teman boleh langsung diarahkan dulu handphonenya. Bisa di-scan? Bisa? Oke, keras suaranya ya. Yakin? Coba teman-teman udah bisa scan, yang agak di belakang juga silakan boleh diarah. Sabar, tenang. Jangan emosi. Sabar, sebentar lagi nanti dia keluar lagi. Tunggu ya. Mana nih, jeng. Pokoknya nanti gini, jangan kelamaan mikir, pokoknya setuju apa nggak setuju, pokoknya apa yang langsung keluar kepikiran, langsung dipencet aja ya. Pokoknya nggak ada bener, nggak ada salah kita semua hari ini. Gak usah dipikir, Sebebas-bebasnya. langsung aja gitu. Iya, pokoknya cepat aja deh Iya, gak gitu usah ya. dipikir, langsung agree disagree. Gak ada yang nyalahin, gak ada yang apa, gak ada yang ngejudge pokoknya. Tenang. Sebentar. Jadi judge sebentar cuma ya. kita yang di depan. Oke, habis ini biar kita bisa lihat lagi. Sekalian ini nungguin teman-teman yang lagi semi lari-lari kecil. Hati-hati ya. Ini soalnya nanti jalanannya agak licin. Silahkan boleh ikut rapat lagi ke depan. Wow, ini rame banget loh. Oke, ini yang lagi duduk-duduk bisa nanti lihat ke layar juga ya, bisa ikutan ya. Siap, oke. Lanjut lagi. Sebentar, aduh. Ya. Sedikit lagi ya. Ya. Ini nanti udah ada dua-duanya kan ya? Disagree, agree. Sambil kita tunggu QR code-nya, mungkin aku nanya ke teman-teman di sini, udah siap belum aku sama Chef Arnold debat? Siap. Nanti siapa yang menang nih, cowok atau cewek? Ya. Agree. Chef, kamu yakin masih mau melanjutkan sesi ini? Hah? Mau nggak mau udah di sini gimana dong? Kayak gini loh. Iya, makanya. Enggak, ini aku diplomatis ya. Aku pengen teman-teman di sini tahu bahwa hari ini tuh kita ingin menunjukkan bahwa walaupun cowok dan cewek mungkin ada perbedaan, kita juga sebenarnya banyak kesamaan dan kita semua punya potensi untuk menjadi sosok yang kita inginkan. Jadi harusnya kita saling support, bukan saling menuduh, bukan saling menyudutkan. Karena sebenarnya kalau kita ingin sukses dan ingin negara kita lebih maju lagi, kita harus kerjasama. Betul. Setuju banget aku sama Kita Cinta. memiliki kesamaan di mana perasaan itu tidak mengenal gender. Wih, sedap. Agree. Agree. Artinya perasaan itu tidak peduli mau cowok atau Mau cewek, cewek. itu dua-dua memiliki perasaan. Dua-duanya manusia. Betul ya. sekali. Dan dua-duanya punya hak yang sama untuk punya penilaian terhadap sesuatu, untuk menyuarakan pendapatnya. Opini. Jadi nggak ada yang lebih, Betul. nggak ada yang kurang.
Betul. Oke, kita cek ombak lagi di sebelah sini apakah sudah muncul. Tapi siapa aja tadi yang udah scan boleh angkat tangan? Oh, oke, baik. Ntar kita sambil jalan ya, teman-teman ya. Kita sambil jalan ya. Ini kok udah agree aja. Oh, udah. Oh, sabar. Oke, ini kayak cuma contoh deh kayaknya ya. Oke, kita mulai dari soal kita yang pertama mengenai karir dan juga entrepreneurship. Baik. Agree or disagree? Setiap orang harus lulus kuliah untuk jadi sukses. Angkat tangan. Wah. Disagree. Oh, masih lama. Gak setuju ya? Gak setuju. Gak setuju bahwa harus lulus kuliah dulu, oke. Aku gak akan nanya macam-macam dulu, tapi mungkin ada pendapat kenapa dua-duanya disagree. Okay. Ladies first boleh ya? Ladies first boleh, silakan. Emang harus gitu ya? Ya, betul. Oke, jadi begini teman-teman, jangan salah, menurut aku pendidikan itu sangat-sangat teramat penting. Dan kalau dari pengalaman aku sendiri dulu waktu kuliah, salah satu hal yang paling berharga buat aku adalah aku belajar untuk berpikir dengan lebih efisien, aku belajar untuk lebih adaptif, dan aku juga belajar berinteraksi dengan orang-orang berbeda-beda. Yang tentunya sekarang saat aku udah dewasa sangat berkontribusi besar terhadap kesuksesan aku, terhadap gimana aku berkomunikasi, gimana aku menghandle pekerjaan aku. Tapi banyak sekali contoh nyata di kehidupan aku, orang-orang yang mungkin tidak punya kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke S1 atau S2 kuliah, tapi tetap sangat sukses, sangat pintar, sangat bijaksana, dan sangat hebat. Jadi walaupun kalau kalian punya kesempatan, kenapa enggak? Kuliah itu bukan keharusan untuk menjadi orang yang sukses atau orang yang hebat. Dan satu lagi yang aku ingin katakan adalah jangan pernah menggunakan gelar kalian untuk merasa lebih baik daripada orang lain. Wow. Karena bukan berarti kalau kita memiliki suatu gelar dari suatu universitas, kita itu melebihi orang lain. Sebagai manusia kita selalu punya kekurangan dan banyak yang harus kita kembangkan dari diri kita sendiri. Jadi sama seperti Chef Arnold, aku sangat tidak setuju kalau ada yang bilang orang yang sukses hanyalah orang yang bisa kuliah. Betul. Itu sama sekali tidak benar. Setuju. Nice, boleh tepuk tangan dong. Jangan pernah menggunakan gelar yang kita miliki untuk merasa kita lebih tinggi dari orang lain. Ada yang mau ditambahkan mungkin? Lah kalau saya sendiri, saya nggak pernah ngerasain dapat gelar itu gimana, karena saya nggak sekolah, nggak lulus. Jadi kalau dan misalnya hari ini inilah Chef Arnold hari ini ya. Jadi saya nggak pernah ngerasain untuk ke kuliah itu gimana. Bikin skripsi itu gimana, saya nggak pernah ngerasain. Tetapi memang betul kebanyakan sekolah itu sangat penting. Kalau misalnya saya memiliki waktu ke depan lagi untuk kesempatan untuk sekolah dan bisa mendapatkan gelar, pasti mau gitu. Cuman memang yang dibelajarin di sekolah itu tidak menjamin kesuksesan kita bagaimana belajar untuk beradaptasi seperti tadi Cinta bilang, beradaptasi dengan situasi, belajar untuk berkembang dan juga melatih intuisi bagaimana kita harus melakukan sesuatu dengan baik dan juga mencapai mimpi kita dan juga goal kita gitu. Itu bukan sebuah patokan mutlak gitu ya. Betul sekali. Dan satu lagi, aku juga mengenal banyak sekali orang-orang yang memiliki berbagai gelar, tapi ternyata saat diuji di kehidupan nyata, mereka tidak bisa mengimplementasikan apa yang mereka pelajari di sekolah di kehidupan nyata. Yang berarti teman-teman juga harus tahu bahwa pengalaman hidup itu sangat berarti. Dan kalau kalian mempergunakan pengalaman hidup kalian sebagai sumber pembelajaran, itu tuh it's gonna go such a long way in your life. Dan itu dapat berdampak besar dan positif terhadap kesuksesan kalian di masa depan. Yep. Tepuk tangan dulu untuk Cinta dan Chef Arnold. Ini boleh sekalian di-scan supaya habis ini kita bisa langsung battle. Oke, Battle-nya nggak cuma berdua, sekalian rame-rame kita habis ini ya. Tapi jangan asik lupa. ya, topik pertama kita langsung paras. sama pendapat. Iya, Gitu. tapi itu baru satu ya, kita nggak tahu. Ini ke belakang masih banyak soalnya. Oke, udah semua di-scan, aku hitung 5, 4, 3, 2, 1. Oke, semuanya sudah masuk ya. Let's go, kita lanjut ke soal kita yang berikutnya. Oke. Lebih baik bikin bisnis sendiri dibandingkan kerja untuk orang lain. Haha, semakin seru. Kenapa? Bentar, apa pertanyaannya?
Lebih baik? Lebih Benar. baik Bikin kita bisnis. bikin usaha sendiri Ya. daripada kita kerja sama orang. I. Oke. Oke, ini dulu ya, ini Aku dulu. kalau kali ini Chef Kenapa? Arnold dulu. Kenapa Chef Arnold setuju? Sorry, ini saya setuju kalau misalnya step setiap hidup, setiap cara, setiap pekerjaan itu pasti karir ada step-stepnya ya. Oke. Tapi ini melompati step di mana pastinya bekerja buat seseorang dulu, belajar, berkarir. Setelah itu kalau udah merasa mantap, baru untuk saya sendiri, saya lebih baik kerja buat diri sendiri daripada untuk orang lain setelah mempelajari semua skill yang sudah didapatkan. Walaupun memang tidak semua orang bisa atau memiliki jiwa untuk membuat bisnis sendiri. Entrepreneur, iya. Ada orang yang secara mungkin kehidupan, mungkin dari kenyamanan, setiap orang memiliki level comfort zone yang berbeda-beda. Beda-beda. Kalau yang merasa comfortable untuk bekerja untuk seseorang, pasti karirnya tetap berkembang di mana dari let's say kalau di restoran, dari waiter ke manager, dari ke kalau bisa amin-amin ya jadi partner Naik gitu kan, nih, naik gitu. Nah kalau misalnya orang pun sendiri yang tidak bisa bekerja secara sistem karena mereka mau men-challenge diri sendiri mereka, ya tetap harus bekerja dari bawah. Oke. Kedepannya kalau misalnya mereka mau men-challenge diri sendiri, seperti ya saya sih sebenarnya saya nggak bisa kerja buat orang lain gitu, Oke. karena ya merasa kayak ya perbedaan aja beda gitu. Enak Gitu. nih bedanya Lebih ya. suka challenge gitu, lebih belajar lagi. Gitu. Lebih challenging. Yes. Gitu. Sebentar, sebelum Cinta menjawab, yang setuju, yang suaranya sama kayak Chef Arnold, mana? Waduh. Oh, Jangan takut, lumayan, takut. lumayan, Oh, lumayan. lumayan. Oke, kita pengen tahu nih. Silakan Cinta. Tahu nggak sih guys, sebenarnya aku setuju sama Chef Arnold, tapi kenapa aku bilang Mengangkatnya- disagree? Ya. Karena dari sisi akademis, pertanyaannya adalah lebih asik punya bisnis sendiri atau bekerja Atau untuk bekerja seseorang. untuk orang lain, Kalau pertanyaannya menurut Cinta, kalau pertanyaan menurut Cinta apa yang lebih baik, aku akan jawab agree gitu. Oke. Tapi oke, nggak apa-apa. Ini kan perdebatan. Kenapa Ya. aku Ya. bilang disagree? Sebenarnya sama kayak Chef Arnold tadi. Dalam hidup untuk bisa punya bisnis sendiri kita perlu pengalaman. Ya. Dan sayangnya kita sebagai generasi muda dan aku pun guilty akan ini, kadang-kadang kita so tahu, ngerasa paling benar. Ngerasa udah tahu semuanya, nggak mau dengerin orang tua, like whatever, mereka kan kuno cara pemikirannya. Kita kadang-kadang suka sok begitu, seharusnya tidak begitu. Jadi memang kalau punya pengalaman yang cukup dan merasa udah siap, mempunyai bisnis sendiri lebih menyenangkan karena selain challenging, kadang-kadang ya secara finansial kita juga mendapatkan keunggulan lebih. Tapi at the end of the day, setiap individu kan beda. Kita juga punya kelebihan yang berbeda, punya skill set yang berbeda. Jadi ada juga orang-orang di luar sana yang lebih nyaman bekerja untuk sebuah korporasi, sebuah institusi, sebuah perusahaan. And there's nothing wrong with that. Jadi untuk menjawab singkat, semua tergantung diri kalian sendiri. Betul. Apa yang membuat kalian nyaman, apa yang membuat kalian bisa mencapai goals-goals yang kalian punya dalam hidup kalian secara finansial, secara sosial. So it's a personal choice, pilihan pribadi, nggak ada yang salah. Tapi kalau kalian mau mengambil risk selagi masih muda dan ngerasa udah siap, kalau mau mencoba mempunyai usaha sendiri, why not? Karena tanpa mengambil resiko, kita nggak akan pernah tahu juga kita bisa atau enggak. Betul. Gitu. Tapi ya Wow. mau nambahin juga kan maksudnya kalau misalnya sih tadi, kalau kita setiap orang memiliki comfort zone yang berbeda-beda. Kalau sebuah institusi, koperasi, kita kerja dengan mungkin 9 sampai jam 5 Ya. dengan salary yang sudah tertata, jabatan yang sudah tertata dan lain, itu kan kita aman. Tapi kalau misalnya kita memiliki bisnis pasti ada resiko-resiko itu yang mungkin orang-orang belum pikirin. Ya kan kalau misalnya kita menggaji orang, punya karyawan dan kalau mereka itu kan Tanggung tanggung jawabnya juga. kita gitu. Jadi pasti sudah siap atau tidak. Yang pasti orang itu nggak bisa loncat, harus naik tangga dulu. Step Kalau by sudah step ya. step by step nggak bisa setelah lulus kuliah tiba-tiba nggak ada experience, nggak belajar sama ini, buka bisnis. Oke mungkin rame tapi untuk sustainability, untuk meratakan untuk menjadi membangun bisnisnya itu kan Butuh nggak ada proses batu lagi loncatan, ya. ada proses lagi gitu. Iya. Nah, Aduh. proses itu terbuat dari mana? Ya dari kerja buat orang terlebih dahulu. Setelah itu. Silahkan abis ini mungkin yang lagi relate banget juga boleh dipikirin masukan-masukannya sekalian ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Jeng jeng, agree or agree. disagree? Yes. Mana nih soalnya nih, tunggu nih. Soalnya hilang.
Sebentar, nanti soalnya akan muncul di sini. Coba ya. Nah, ini katanya kita disuruh baca di screen nih. Coba. Ini dia. Oke. Keluarga harus selalu menjadi prioritas pertama sebelum karir. Agree. Berat nih. Agree or disagree. Keluarga dulu, baru karir. Keluarga dulu, baru karir. Oh wow, ini menarik. Disagree, why? Cinta dulu. Pertama-tama aku ingin teman-teman ingat bahwa aku tahu kita semua mungkin berasal dari budaya yang berbeda, latar belakang keluarga yang berbeda, prinsip yang berbeda. Jadi jangan pernah berpikir aku sama Chef Arnold di sini berusaha memberitahu kalian sesuatu dan kalian harus ngikutin. Enggak, ini hanya sebuah opini ya. Kenapa aku bilang disagree? Karena ini, aku sangat setuju kalau kita dikasih tahu bahwa kita harus menghormati orang tua kita dan berterima kasih kepada orang tua kita atas apa yang mereka udah lakukan untuk kita. Tapi tergantung dalam fase apa yang kita lagi jalani dalam hidup kita, kadang-kadang tidak selalu kita bisa memprioritaskan keluarga. Misalnya, saat aku umur 17 tahun dulu sebelum aku kuliah ke US, kalau aku ingin memprioritaskan keluarga, mungkin aku nggak akan keluar negeri dan bersekolah di New York. Karena nggak mau jauh dari keluarga. Tapi aku tahu dengan aku mengambil resiko, dengan aku pada saat itu tidak memprioritaskan keluarga, aku bisa bersekolah di tempat yang baik, bisa mempelajari skill set baru, dan bisa membuat keluarga dan bahkan fans-fans aku bangga. Jadi kadang-kadang kita juga harus pikirin situasinya. Kedua, ngomongin mental health sedikit. Aku tahu nggak setiap orang di dunia ini cukup beruntung mungkin memiliki orang tua yang supportive. Kadang-kadang mereka berasal dari keluarga yang mungkin abusive, di mana mereka merasakan pelecehan atau kekerasan dalam keluarga mereka, mau itu dari bapak, dari ibu, dari saudara. Dan terkadang hal-hal tersebut sulit dimaafkan. Dan aku bukan mengatakan berarti kalian harus memiliki dendam terhadap mereka, tapi untuk menjaga diri sendiri agar bisa bahagia, agar bisa bangkit, agar bisa melanjutkan hidup kembali, kadang-kadang satu-satunya cara adalah membuat jarak dengan orang-orang tersebut. Dan kalau memang mungkin ada teman-teman di sini yang berasal dari keluarga yang kurang harmonis atau bahkan keluarga yang abusive, kalau buat aku pribadi, aku sangat mengerti kalau kalian tidak akan memprioritaskan keluarga. So, to conclude my answer, I disagree with the statement karena kalau kita mau bicara secara dasar ya, karena kita nggak punya banyak waktu. Dua faktor yang sangat obvious adalah satu, fase hidup kalian sekarang, apakah harus mementingkan keluarga atau enggak. Kedua, tipe background keluarga kalian, gitu. Dan itu jawaban aku. Betul. Ya. Kalau, sorry. Silahkan. Kalau untuk saya sih kurang lebih sama seperti kita. Tapi gini, kadang-kadang kita di fase-fase kita itu kadang-kadang tercampur. Prioritas dan menghormati orang tua. Iya. Itu tercampur, gitu kan. Belum tentu prioritas dalam suatu situasi di mana kita harus contoh. Kalau misalnya ada acara keluarga tapi kita harus belajar, harus exam. Ya kan? Itu priority yang mana? Kita memiliki goal yang berbeda-beda di mana kita harus bisa sebagai individual memprioritaskan apa yang lebih penting dulu secara dengan situasi. Yeah. Nah kalau orang tua kadang-kadang kita memang terasa karena hubungan anak dan juga orang tua menghormati, menyayangi, prioritas itu tercampur jadi satu. Jadi blurry ya. Jadi blurry dan saya pun jadi masih bapak muda, anak saya masih kecil-kecil. Iya, Saya Pak. pun juga kadang-kadang kepikiran, nanti kalau hubungan saya sama anak saya dan juga hubungan saya sama orang tua saya terkadang-kadang kecampur gitu loh. Bagaimana sebagai orang tua sendiri belum tentu bisa memisahkan kepala waktu di mana prioritas keluarga menghormati, menyayangi. Ya. Nah itu yang kadang-kadang selalu tercampur. Kadang-kadang kita kalau misalnya anak remaja, kalau dipikir-pikir dulu saya remaja pun juga sering berantem sama orang tua, masih muda pun sering berantem karena kita semua kecampur dengan itu. Gitu. Tidak memprioritaskan keluarga bukan berarti tidak menghormati papa mama, ya kan? Jadi itu yang harus dipisah-pisahkan. Dipisah-pisah. Tapi sisanya ya seperti Cinta tadi bilang, sangat setuju. Aku izin sebelum kita ke satu pertanyaan berikutnya karena ini menarik mungkin bisa di-share dari Cinta sama Chef Arnold.
kadang-kadang kita punya tendensi untuk ya balas budi ke orang tua, sayang sama keluarga. Cuman kan kadang-kadang itu nggak bisa teknikal, misalnya harus selalu ada dalam acara keluarga misalnya. Sedangkan kita punya juga hal-hal besar yang lagi kita kejar dan mungkin itu nggak selalu sejalan gitu. Betul. Nah, mungkin dalam kalimat yang pendek atau nggak tahu lah gimana, seperti apa sih kalau versinya Cinta dan Chef Arnold ketika kita bilang kita sayang kok sama keluarga, kita sayang Oke. sama orang tua gitu. Mungkin this is my experience yang baru saja ya gini. Iya. Mungkin kalau kalian tahu saya baru punya anak, Timothy, Hihi. right? Waktu Desember itu lagi rame-ramenya dunia F&B di Australia, Oke. ya kan? Nah, papa mama saya nggak bisa datang untuk lahiran waktu anak itu Anak itu Timothy, lahir. ya Timothy. Tapi Kak sebagai anak sendiri sama ini, memang prioritasnya memang beda, tidak menyukupkan waktu. Tapi apakah saya tahu mereka sayang, mereka ingin orang tua saya untuk ketemu dengan anak saya, dengan cucu dia yang baru ini? Pasti. Apakah saya menjadi anak menuntut sama ini gini-gini? Ya kita ada bercandaan lah, mama aja nggak datang sama gini, papa nggak datang. Itu ada bercandaan. Tapi kita sendiri di saat kita membedakan prioritas, menghormati, menyayangi di keluarga sama ini, itu semua aman gitu. Nah, jadi memang mereka harus memprioritaskan di mana memang kerjaan, apalagi di Australia kalau buka restoran sulit, di mana manpower sangat kurang, Iya. sangat sulit mendapatkannya gitu. Saya harusnya juga bantuin, ya kan? Tetapi saya paham mereka harus memprioritaskan itu. Nanti kalau udah holiday baru datang ke Australia, ke Indonesia menjenguk cucu mereka gitu. Oke. Itu sih. Bisa mengerti juga saat itu kita tuh harus ada di mana ya sebenarnya ya. Kalau dari Cinta gimana? Kalau dalam keluarga aku, kita percaya yang namanya kualitas melebihi kuantitas. Jadi walaupun aku dan mama papa aku mungkin gak sering WhatsAppan atau ketemunya hanya setahun 2 kali, mereka tahu aku sayang mereka dan aku tahu mereka sayang aku. Karena saat kita bertemu dan menghabiskan waktu 2, 3, 4 hari bersama-sama, itu benar-benar kita full ngobrol, full makan bareng. Dan lagi-lagi setiap struktur keluarga berbeda. Tapi aku percaya kalau ada komunikasi yang jelas antara kita dan orang tua kita atau keluarga kita secara keseluruhan. Kalau mereka benar-benar peduli kepada kita dan ingin kita maju, mereka akan mengerti situasi yang sedang kita jalanin. Nice, terima kasih. Boleh tepuk tangan, nggak apa-apa jangan diem-diem. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya ke pertanyaan berikutnya ya. Next, agree or disagree? Hidup itu lebih bahagia saat nggak ada sosial media. Agree or disagree? Nggak ada sosial media. Nggak ada sosial media. Agree or disagree? Nggak ada sosial media Chef, ya. ayo chef, angkat chef. Loh tapi kalau Agree. hiburan Iya, aju, angkat dulu. Oke, menarik nih, Oke, beda ya. Oke. Sejauh ini banyak yang juga merasa setuju, agree. Berarti kita mulai dari yang disagree dulu. Oke. Kenapa? Loh, bentar. Kalau misalnya saya lebih bahagia apa? Sebagai social media user atau Pokoknya apapun? gak ada sosmed, lebih bahagia. Lebih baik? Nggak juga sih. Kalau misalnya saya nganggur, nggak ada entertainment receh-receh di TikTok lah, mau di ini gitu. Jokes-jokesnya itu nggak dapet, jadi kayak ya. Oh, nggak ada hiburan ya? Nggak ada hiburan gitu kan. Jadi hiburannya ya dari situ gitu loh. Ya, oke. Gitu. Apakah bahagia sama ini? Ya saya sih suka jokes-jokes receh ya. Yang Instagram, TikTok yang receh-receh itu bikin ketawa gitu sih. Iya. Tapi kalau misalnya kebahagiaan, saya nggak ngeliat kebahagiaan itu dari sosial Dari media sih. sosial media. Jadi untuk saya jujur aja mau ada yang nanti kita blunder lah, ada di hate comment atau apa dan lain-lain try to cancel, saya sih nggak terlalu pusingin itu. Walaupun kadang-kadang juga sentil-sentil, tapi saya mencari jokes-jokes Kadang-kadang receh. gatel juga ya. Ya, untuk entertainment, untuk ketawa sehari-hari, jokes-jokes receh itu lewat Dari situ. sosial media gitu. Oke. Silahkan Cinta. Ngomongin receh, aku mau ngasih jokes yang receh. Apa tuh? Oke. Aku adalah budak TikTok. Budak TikTok. Nggak lucu ya? I know I'm not funny, Nggak, tapi itulah nggak. lucuannya. Aku nggak expect itu keluar dari Cinta. Itu tepatnya ya, itu tepatnya. Oke, butik. Alright, aku adalah budak TikTok karena jujur sebenarnya aku sebelum tidur suka banget scrolling di TikTok sampai tiba-tiba wow udah jam 12 malam, what happened to the time? Iya. Tapi kenapa aku jawab agree?
Karena walaupun aku sangat mengerti social media sangat membantu interaksi kita zaman sekarang, membantu bisnis kita, membantu branding kita. Buat aku pribadi dan banyak orang shock saat mendengar ini, Ya. social media membuat aku stres. Aku pribadi, kalau bukan karena kerjaan aku, sebenarnya nggak seneng harus bikin konten, bikin foto baru, bikin, ya pokoknya harus ngepost. Kenapa? Karena aku jadi tidak bisa menikmati kehidupan aku seadanya. Kalau lagi melakukan event kayak gini harus kepikiran, oh ya aku harus bikin TikTok, kalau enggak orang nggak tahu nih aku ke event The Girl Fest. Dan itu jadi sumber kegelisahan juga kalau aku nggak ngepost, orang nggak update dengan apa yang aku lakukan. Kalau aku nggak ngepost, aku nggak relevan. You know, ada insecurity ini yang timbul. Dan mungkin untuk teman-teman yang nggak bekerja di dunia entertainment, kalian tetap bisa relate. Karena dengan adanya social media, mungkin kalian mengalami bullying secara publik. Dari orang yang dikenal maupun tidak dikenal. Dan itu juga jadi sumber depresi, sumber kegelisahan. Karena kalian merasa disudutkan oleh orang-orang yang kalian kenal maupun nggak kenal. Jadi, apa yang berusaha aku katakan adalah, buat aku, social media sebenarnya banyak negatifnya. Tapi kita bisa merubah situasi ini. Setiap orang di acara ini, setiap orang yang sekarang lagi ngedengerin talk show ini, bisa merubah behavior social media di negara ini, di dunia ini, dengan tidak menjadi netizen yang hanya bisa mengkritik negatif dan hanya bisa menyudutkan, mengucilkan, dan menjelekkan orang lain. Gunakanlah social media sebagai tool, sebagai weapon untuk kalian maju dan saling mensupport satu sama lain. Dan aku rasa kalau setiap orang di sini, setiap, each and every one of us bisa menjadi seorang netizen yang lebih bijak. Aku di masa depan bisa menjawab bahwa social media membuat aku lebih bahagia. So it's up to us. Jadi ini semua tergantung behavior kita. Betul, ya. pasti. Tergantung dari kitanya dan mungkin kita nggak bisa merubah orang lain, tapi satu yang mungkin kita bisa sama-sama deal barengan sama Cinta hari ini, setiap kita yang hari ini datang, setiap kita yang hari ini terlibat di The Girl Fest, kita bisa punya satu spirit itu ya Cinta ya. Dan kita bisa main ini lagi nanti. Ya, dan bagaimana social media bisa menjadi platform yang mengangkat kita dan membuka pikiran masyarakat kita agar setiap dari kita bisa menjadi sosok-sosok yang berpikir lebih kritis dan bantu membangun negara ini. Betul. Nice, Betul. itu semua balik lagi ke kitanya, Betul. apa yang kita post Tapi ya. secara tidak Indonesia walaupun ini cepat aja, walaupun memang social media the biggest user, Ya. salah satunya itu adalah Indonesia. Tetapi sebagai kita pemakai dunia sosial ini, kita tuh masih anak-anak, kita tuh masih sangat-sangat immature untuk menggunakan sosial media di compare Iya. dari negara-negara lain. Makanya dari itu memang banyak sekali yang ya netizen, Setuju. keyboard warrior dan lain-lain gitu loh. Karena penggunaannya kita itu masih terlambat, teknologi itu terlambat digunakan di Indonesia daripada negara-negara yang Kita lain. belum gitu. menggunakan itu Belum. sebagaimana mestinya ya. Tapi itu akan berubah pasti. Setuju. Amin. Nanti kita main ini lagi, kita tunggu sampai nanti Cinta mengangkat yang disagree ya. Oke. Nanti kita main lagi. Next kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya. Agree or disagree? Setuju atau tidak setuju? Di lingkungan kerja, rasio laki-laki harus sama dengan rasio wanita. Udah mau dijawab aja nih tadi. Yang maksudnya langsung angkat. Barusan udah mau langsung ngambil mikrofon kelihatannya. Rasio wanita dan Laki-laki harus sama dengan wanita. Jadi 50-50, jadi kalau perusahaan ada 100 orang, 50 perempuan, 50 Rata. laki-laki. Agree or disagree? Disagree. Disagree. Oke, dua-duanya disagree. Yep. Silakan. Can I answer Silakan. first this Yes, time? please. Mungkin banyak teman-teman yang nge-follow aku atau tahu karir aku, tahu bahwa aku bergerak dalam bergerak dalam memperjuangkan pemberdayaan perempuan, Yeah. kesetaraan gender dan lain sebagainya. Dan that's all true. Sampai sekarang pun aku akan mengatakan bahwa aku akan terus berjuang untuk kesetaraan. Tapi apa artinya kesetaraan dan apa artinya feminisme atau feminism? Sebenarnya feminism itu definisinya banyak. Ada dalam sebuah spektrum dari yang paling ekstrim sampai yang paling, ya bisa dibilang Paling light. soft lah.
Dan makanya aku sebenarnya nggak suka menyebutkan bahwa aku adalah seorang feminis karena itu artinya beda buat setiap orang. Tapi kalau dalam kamus aku, seseorang yang ingin memperjuangkan kesetaraan adalah seseorang yang percaya bahwa perempuan dan laki-laki berhak mendapatkan kesempatan atau opportunity yang sama. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa secara biologis memang mayoritas laki-laki lebih kuat daripada perempuan ya, secara biologis. I'm talking about physical strength, kekuatan fisik. Tapi kalau dari cara kita berpikir, bagaimana kita bisa problem solving, bagaimana kita bisa menyuarakan suatu isu, kita setara. Perempuan dan laki-laki keduanya adalah manusia dan tidak seharusnya kita dibedakan. Oleh karena itu yang aku perjuangkan adalah kesempatan yang sama. Seorang perempuan kalau dia mempunyai skill set dan kualifikasi yang cukup, harusnya memiliki kesempatan yang sama seperti laki-laki untuk menjadi CEO sebuah perusahaan, menjadi presiden, menjadi dokter, menjadi apapun itu. Tapi aku yakin banyak yang nge-follow aku, tadi shock kenapa aku memilih disagree. Tentunya di dunia yang sempurna, aku ingin rasio laki-laki dan perempuan 50-50 di setiap perusahaan, di setiap sektor pekerjaan. Tapi kenapa aku jawab disagree? Karena at the end of the day kalau kita mau objektif dan fair, siapapun yang diterima di sebuah perusahaan atau siapapun yang diterima untuk suatu pekerjaan, harusnya bukan dipilih karena dia laki-laki atau perempuan, tapi karena skillnya, kualifikasinya, dan pengalamannya. Jadi, kalau suatu perusahaan memang kebetulan memiliki lebih banyak perempuan dalam perusahaannya seperti di perusahaan aku, itu memang kita memilihnya karena waktu kita mendapatkan aplikasi pekerjaan, ternyata yang memang cocok dengan apa yang kita cari adalah yang perempuan. Tapi kita bukan bilang, oh karena dia perempuan dia harus kerja sama kita, yang laki-laki forget it. Setuju. Dan lagi-lagi kalau kita sebagai sosok-sosok anak muda di sini ingin melihat perubahan, harapan aku buat Indonesia ke depannya adalah mudah-mudahan melalui media, melalui pendidikan, kita bisa melihat lebih banyak sosok-sosok perempuan yang sukses, sosok-sosok perempuan pemimpin, agar generasi selanjutnya, apalagi perempuan, sadar bahwa mereka bisa. Kenapa sekarang mayoritas perusahaan masih melihat bahwa kebanyakan CEO laki-laki dan mungkin posisi sekretaris adalah perempuan? Karena masih banyak sekali komunitas-komunitas di negara kita di mana perempuan dari kecil sudah didikte bahwa oh kalau kamu udah besar, kamu akan lulus SMA, menikah, punya anak, punya keluarga. And there's nothing wrong with that. Itu adalah sebuah hal yang mulia, tapi mereka tidak diberitahu dari kecil bahwa mereka punya pilihan. Kamu boleh loh punya suami tapi juga bekerja, atau kamu boleh loh kerja aja nggak usah menikah dulu. Gitu. Jadi hopefully di masa depan perempuan Indonesia apalagi generasi muda tahu bahwa mereka memiliki pilihan. Dan aku harap pada saat itu masyarakat pun sadar bahwa laki-laki dan perempuan berhak memiliki kesempatan yang sama. Dan oleh karena itu setara di mata hukum. Nice. Jadi bukan masalah numbers, tapi balik lagi ke perannya masing-masing gitu ya. Jadi bukan cuma semata-mata kasarnya di angka gitu. Kita lanjut lagi karena ini masih ada pertanyaan-pertanyaan yang seru, tapi waktu kita kayaknya sudah semakin tipis dan sedikit. Jawabanku sama kok. Baru mau equal ya. Sudah sama kok, tapi gini kalau misalnya kan sesuai skill dan juga sesuai perusahaan yang dibutuhkan. Ya sekarang kalau misalnya perlu bangun bangunan gitu kontraktor apa ini masa cewek-cewek ya kan nggak mungkin dong kan sesuai skill dan ini. Kecuali kalau ceweknya punya skillnya dan mau boleh dikasih kesempatan. Boleh. Iya. Kalau bisa bekerja bisa gitu kan, tapi kan sesuai dengan skill dan juga kebutuhan, bukan gender. Yes, harusnya bisa dilihat dari situ ya. Aku tanya dulu, apakah kita masih ada kesempatan untuk satu pertanyaan lagi? Ada. Close. Bisa dong, diperpanjang. come on. Rahasia gadis, satu deh. Iya Gadis. nih kepo loh kita loh juga. Iya. Ayo satu lagi dong. Oke. Nah ini seru nih. Wanita harus lebih sering masak untuk pasangannya. Setuju atau nggak setuju? Ini pertanyaan warga Twitter ini pasti. Warga Twitter ini pertanyaan. Setuju nggak? Oh, aduh teriaknya kencang banget ini kenapa ini ya? Angkat dong. Disagree. Kalau ini aku tahu aku akan setuju sama Chef Arnold karena aku tahu jawabannya. Oh iya, karena kita pernah ngomongin ya. Memasak itu adalah suatu skill set dari survival mode sebagai manusia.
Ya, kita kalau lapar mau cowok mau cewek, kalau kita lapar kita pasti mencari makanan, ya kan? Kalau misalnya kita nggak ada ojol online atau apa, kita mau nggak mau secara nalar yang kita diberikan itu kita untuk memberikan asupan kepada tubuh kita, ya. Terus habis itu kalau misalnya lebih sering masak untuk pasangan, nggak harus toh ya. Chef Kita sering masak nggak buat? jarang di rumah. Lebih sering masak buat orang lain kayaknya. Iya, lebih sering masak, lebih seringnya makan Orang ngomel gitu kan. Skill memasak itu harus kita itu semua udah memiliki gitu kan. Iya. Nah, tergantung orang mau menekuni sebagai skill, sebagai karir, bisa kerja di restoran, ataupun kalau misalnya masak untuk kebutuhan sehari-hari, ya kebutuhan sehari-hari. Kalau misalnya kita masak nggak ada istri atau nggak ada ini, kita nggak makan, ya kan? Iya. Nggak make sense kan? Ya kan? Nah, itu tuh kalau misalnya dibilang wanita harus lebih sering masak untuk pasangannya, tidak. Ya udah kalau misalnya wanita itu kan tuntutan sebenarnya. Ya, kalau misalnya mau dituntut masak kayak gitu, apakah cowok bisa membelanjain pasangannya duit Iya. jajan seberapa ini, ya kan? Gak harus juga kan. Itu tuh gender apa namanya? Apa? Gender norms? Iya, gender norms yang kita harusnya tidak perlu pedulikan di zaman sekarang lagi gitu kan. Sudah beda zamannya. Sudah beda zamannya. Cowok masak, so what? Ya. Cewek masak, so what? Yang penting itu apa? Makananmu enak. Nah, Can I say one more thing? Ini agak nyindir Sure sih. thing. I agree with Chef Arnold 100%. Tapi satu lagi, kalau teman-teman pengen lihat post aku kemarin, aku ngomongin soal, aku ngebahas cinta, ya. rasa cinta ya. Dan aku percaya cinta sejati adalah cinta yang saling memahami, saling mensupport, dan tentunya saling ingin yang terbaik buat satu sama lain. Jadi misalnya kalian cowok nih yang lagi nonton ini, kalian punya pacar atau punya istri, dan pacar dan istri kalian bekerja. Kalau kalian beneran sayang sama pacar atau istri kalian nggak akan memiliki ekspektasi harus selalu dimasakin. Karena kalau kalian ingin terbaik buat pasangan, kalian tahu pasangan kalian ya harus membalance waktu antara pekerjaannya dan juga apa yang ia lakukan di rumah. So let's be fair, kita semua memang punya responsibility masing-masing, tapi you know, if you love each other, you'll always support each other dan tidak akan memiliki ekspektasi yang tidak realistis seperti ini. Betul. Gitu. Nice. Kata lainnya, ya betul. Nggak ada yang namanya 50-50. Ya, kadang kita kalau misalnya merit, jangan di end dulu dong. Nggak ada namanya kalau misalnya kita mau gini, untuk kalian yang masih berpasangan, ataupun nanti kalau misalnya kalian merit, pernikahan suatu relationship itu tidak ada yang namanya 50-50. Terkadang kita bisa memberikan lebih di saat kita Ya, kurang. lebih, ya. Di saat kita lebih, kita bisa memberikan Kurang. untuk yang kurang, pasangan kita. Kita tidak harus menuntut dengan tuntutan seperti, oh istri harus jaga anak terus, istri nggak bisa ini di rumah, kita yang kerja. Nggak bisa. Semua beban itu tetap satu di saat satu rumah tangga, di satu relationship, di mana kita kadang nggak bisa perform, nggak bisa ini, itu pasangan kita untuk melengkapi kita, dan juga di saat mereka kurang, kita memberikan Bisa. support untuk kita bisa menjadikan satu lagi. Tidak ada yang 50-50, tidak ada yang 70-30 atau apa. Kadang-kadang kita pun juga belum tentu bisa memberikan karena Iya. kita capek mungkin atau gimana ya kan. Atau memberikan kewajiban-kewajiban tersebut. Kewajiban tidak harus dibagi dengan job desk. Kewajiban kita adalah saling memenuhi dan memberi. Itu. Setuju banget sama Chef Arnold dan juga Cinta hari ini. Mungkin terakhir sebelum abis ini kita menutup sesi ini, boleh ada pesan-pesan mungkin buat gadis-gadis, karena kadang-kadang ya namanya juga di kehidupan sehari-hari kita kadang disagree, kadang-kadang agree, kadang-kadang juga kita ketemu sama orang yang beda aja gitu pandangannya sama kita, and how to deal with it, apa yang sebenarnya mungkin lebih baik kita lakukan gitu. Mungkin dari Chef Arnold dulu, baru Cinta ya. Sorry saya ngeblank. Pesan nih. Wah, pesan-pesan. Oke, jadilah generasi jangan galau. Tidak semuanya itu di-measure dengan gender, dan juga setiap kalau misalnya perasaan atau apa, jadi semua orang memiliki perasaan equally. And dan juga skill, karir, itu tidak didikte dari cowok atau cewek. Setiap cewek memiliki kesempatan karir untuk yang mereka mau, sama juga dengan cowok. Nice. Dan jadilah generasi yang positif. Nggak usah ada yang namanya toxic Toxic masculinity. Nggak ada namanya itu. Mau masak-masak karepmu nggak apa-apa. Kalau misalnya kalian siap, ikut MasterChef. Iklan. Promo. Iklan. Cinta, silakan Cinta. Kalau dari aku mungkin yang lebih general ya buat semua yang ada di sini.
kita nggak akan pernah bebas dari rasa insecure. Kita nggak akan pernah bisa bebas dari kritik-kritik negatif orang lain. Dan kita tidak akan pernah bisa mengontrol perilaku atau persepsi orang lain terhadap kita. Tapi kita memiliki control atau kendali atas pilihan hidup kita sendiri. Jadi saat kalian down, saat kalian nggak tahu harus berbuat apa dan merasa sedih, perasaan-perasaan itu sangat valid. Dan aku nggak bilang kalian nggak boleh sedih. Tapi sadar bahwa kalian memiliki kekuatan untuk mengambil keputusan untuk bangkit dan merubah nasib kalian. Ya, jangan pernah membiarkan siapapun memberitahu kalian bahwa kalian nggak bisa. Aku yakin kalian bisa mencapai apapun yang kalian inginkan. Mau kalian laki-laki atau perempuan, karena kita semua layak memiliki kesempatan yang sama. Mantap. Tepuk tangan dong untuk Cinta Laura dan juga Chef Arnold. Thank Sekali you. lagi terima kasih sekali sudah hadir di Good Girl Fest hari ini, udah share juga sama gadis-gadis. Ini banyak banget sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita kulik lagi lebih lanjut. Banyak banget yang pengen kita tanyain juga. Once again, terima kasih. Abis ini kita masih ada acara-acara lagi. Aduh, seandainya ada momen lagi kita pengen banget ngobrol lebih banyak nih sebenarnya ya. Nanti Betul. request part 2 ya Please. guys. Request part 2 ya. Please Request ya, part part 2 dua. ya. Ini banyak banget pertanyaan yang bisa lebih seru lagi kayaknya nih kalau kita kulik rame-rame. Jadi sekali lagi thank you so much. Terima kasih Cinta Laura dan juga Chef Thank you, Arnold. thank you, thank you. Thank you The Girl Fest. Kita kembalikan ke MC kita ya. Oh iya boleh, di sini yuk. Wow. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih Oke, banyak. foto dulu ya sekali lagi ya. Boleh foto dulu sekali lagi. 1, 2, 3. Yeay. Seru banget. Terima kasih. banyak. Oh, satu Oke, lagi. boleh foto Oke, lagi. foto 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, semuanya. Oke, Yes. terima kasih Kak Davi. Terima kasih Kak Cinta. Terima kasih Chef Arnold. Terima Terima kasih kasih